ke-10 TV Desa. Suweng TV Desa. Ijih wis 10 tahun TV Desa menemani warga Banyumas. Terima kasih atas informasi, edukasi, lan hiburane sing selalu menarik dan bermanfaat. TV Desa wis dadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Banyumas. Semoga TV Desa terus maju, berkembang dan selalu menjadi sumber informasi, edukasi dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat Banyumas. Dirgahayu TV Desa, panjang umur. Salam Desa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Kepala Desa Pamijen, yang kami hormati pendamping desa beserta pendamping lokal desa Kecamatan Baturaden, yang kami hormati Sekretaris Desa se-Kecamatan Baturaden, dan yang kami banggakan rekan-rekan KPM se-Kecamatan Baturaden. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan nikmatnya yang diberikan pada kita di hari ini, sehingga kita semua bisa memenuhi undangan di aula Desa Pamijen. Tak lupa selawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara kedua para koordinator kader pembangunan manusia Kecamatan Baturaden, kemudian sambutan sebagai acara ketiga, dilanjutkan pengisian materi sebagai acara keempat, acara kelima yaitu lain-lain, dan keenam penutup.
sekecamatan Baturaden pada siang hari ini, Jumat tanggal 7 Juni 2024 dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Semoga dengan lafaz basmalah tadi acara kita hari ini selalu dalam perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantun dulu ya. Berjalan santai di waktu petang. Kompak lah. Berjalan santai di waktu petang. Taman indah, airnya memancar. Kepada hadirin yang telah datang, semoga rezekinya semakin lancar. Rezeki mah aminnya banter ya. Kenceng. Oke, selanjutnya acara kedua yaitu laporan koordinator kader pembangunan manusia Kecamatan Baturaden kepada Ibu Fitria Listiorini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pamijen beserta perangkatnya, yang kami hormati seluruh sekdes sekecamatan Baturaden dan teman-teman KPM yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Maaf untuk beberapa bulan ke depan mungkin pertemuan KPM akan diselenggarakan di siang hari ya, karena ada sebagian KPM yang menjadi PJ atau penanggung jawab dari pembagian PMT yang dari Puskesmas. Untuk saya mengucapkan terima kasih sebelumnya ya ke teman-teman yang sudah menyelesaikan template IDF-nya. Monggo yang belum, harusnya udah selesai semua ya, harusnya hari ini udah selesai semua. Monggo, tapi yang masih dalam tahap pengerjaan seperti Mbak Hani nyuruh saya untuk diselesaikan ya Mbak Hani. Maksudnya kita juga jadi desa agak percaya ke kita ya. Kita sudah diberi kepercayaan untuk mengerjakan itu, jadi monggo, jadi setiap apapun tugas yang kita berikan sinyale angel semuanya lagi susah ya tetap dikerjakan walaupun pelan-pelan ya. Seperti yang untuk bulan ini di triwulan kedua ya, berarti kita harus menyelesaikan IDM-nya untuk laporan triwulan kedua. Monggo, biasanya di akhir bulan di saat kita lagi cepet-cepet pengen menyelesaikan tugasnya itu biasanya aplikasinya error. Jadi monggo, mumpung ini masih di awal bulan ya, kalau yang memang sudah selesai untuk dilengkapi dengan laporannya diisi dari Sekdes, dana yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan stunting berapa untuk segera diisikan. Jadi kalau menurut saya tidak usah menunggu akhir bulan, kalau memang harus selesai di-download aja, betul nopo-nopo lah ya Bu. Jadi nanti kita tidak di akhir bulan di DPR orang rampung malah tidak bisa ke-download kayak di akhir tahun 2023 ya, kita semua sendirian repotnya. Terima kasih. Hanya itu mungkin yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lirin selaku koordinator kader pembangunan manusia Kecamatan Baturaden yang sudah mengingatkan kepada kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Pamijen. Untuk itu kepada beliau Bapak Agus Sumarko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari ini
Mijen yang masih begini belum ada kesennya terisi panas. Yang saya hormati Bapak Imanuddin selaku pendamping dosa, Pak Sasmito Rawuh pendamping lokal desa ini. Tak lupa kepada ibu-ibu cantik, ibu-ibu sekdes se-Kecamatan Baturaden yang sudah rawuh di Aula Desa Pamijen ini, juga kepada seluruh kader pembangunan manusia KPM se-Kecamatan Baturaden, semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di siang hari ini kita masih bisa bertatap muka, bertemu dalam acara pertemuan rutin KPM se-Kecamatan Baturaden. Di siang hari ini kebetulan saya tadi dengar informasi dari Bu Sekdes, pikete ten mriki Pak, ya wis ngene ora Pak. Begitu. Jadi saya ucapkan selamat datang, sugeng rawuh panjenengan. Nanti dalam KPM-nya itu tadi disinggung untuk IDM-nya kepriwe. Alhamdulillah pamijen sampun gitu. Tenteni nganti wingi nganti bengi pokoknya. Alhamdulillah rampung. Jadi tinggal mungkin ada beberapa desa, tapi saya nggak bisa masuk ke ranahnya karena masing-masing punya peran. Desane Nyong ya desa Mijen, desane Bibi Sejen kan pada desa Dewdewis lebih pada pengalaman. Jadi saya ya hanya ini kan dengan Bu Sekdes, dengan teman-teman perangkat desa Pamijen yang sangat saya hormati, saya banggakan. Pokoknya guyub rukun untuk bisa membangun, memberdayakan, bisa memajukan semua apa yang ditugaskan dari pemerintah. Intinya begitu. Jadi tak segan-segan saya selalu ya wong tua ya carane yang tuturi handayani wong wis pada dene dewasa pada dene tua ngapain nih, ayo nyong karo Bu Sekdes Pamijen bulas ya karo Bu Devi, makasih semua bantuannya, kita kerjasama. Ini saya mantan kaget kok Pak Imanuddin tadi Pak Nyomar matur jangan orang ngapain lagi gitu. Lagi kondisi begini sayonara good apa. Jadi semuanya itu Pak Imanuddin ya, saya selaku wong tua Pamijen semuanya saya matur nuwun banget, matur nuwun atas bimbingan panjenengan, dukungan panjenengan, intinya begitu. Gimana melenceng apa ora nyong matur kayak gitu, tapi kok nang samping nyong jadi nyong matur. Nanti diinikan lanjut di tempat lain gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat pada pertemuan rutin KPM. Semua kader-kader KPM, Bu Sekdes KPM, orang-orang Bapak ya Bu Sekdes semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan kita bisa selalu dalam lindungan Allah, kita bisa bekerja dengan baik. Tadi ada pantun yang terakhir, mudah-mudahan rezekinya lancar menimpa barokah Allahumma. Gitu. Ya alhamdulillah, syukurillah. Kata aja yang saya bisa matur, sekali lagi matur nuwun sangat. Monggo kita sama-sama belajar, sama-sama untuk menyelesaikan. Apalagi ini untuk pengisian IDM memang sangat perlu. Jadi tadi ketuanya kabupaten ketika kudu rampung walaupun terpipil bicaranya. Dan pangapunten serbat kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih pada Bapak Kepala Desa Pak Agus Sumarko atas sambutannya. Selanjutnya penyampaian materi untuk itu pada Bapak Imamuddin kami persilakan. Nanti langsung diskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pamijen, Pak Agus Sumarko. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah Pak, amanat Undang-Undang Nomor 3 2024 ada kepastian hukum dan ada tambahan amanat 2 tahun. Saya ucapkan selamat ya bunga yang milik prihatin Pak. Bunga ya ikhtiarnya membawa hasil, prihatinnya 2 tahun ke depan saya sendiri tidak bisa mendampingi Pak Agus Sumarko. Yang selanjutnya adalah seluruh sekretaris desa sekecamatan Batu Raden, dan tentunya adalah rekan mitra saya KPM Kader Pembangunan Manusia Kecamatan Batu Raden dari 12 desa gitu ya. Dan ucapkan terima kasih atas silaturahmi pada siang hari ini. Saya tidak bisa berkata begitu banyak. Terima kasih Bu Lirin, itu adalah bermuhasabahnya saya gitu ya. Karena Indonesia Membangun itu adalah bagian daripada sebuah pendataan yang berbasis data faktual, data mikro gitu ya. Di sini juga saya mengawali untuk bintang sosialisasi untuk IDM dari Desa Pamijen gitu ya. Soalnya itu bulan April itu Pak, masih ingat itu. Kalau saya nggak akan lupa, YouTube-nya aja masih ada gitu. Iya, dan berikutnya adalah saya mohon pada rekan-rekan KPM, apapun amanat itu harus diselesaikan, tidak boleh menghindar, tidak boleh crash. Kita lakukan sebaik mungkin. Kalau dikerjakan kan selesai, kalau nggak dikerjakan itu nggak selesai. Apalagi tadi oleh Pak Agus Sumarko, saya terima kasih. Kita telah bersama-sama sejak lahirnya Undang-Undang Desa 2014, begitu banyak hiruk-pikuknya. Saya dalam pendampingan dan tidak terasa Pak Agus kemarin saya masuk ke Pak Camat aja, cepat nggak bisa bicara apa-apa terhadap saya ya ucapin terima kasih karena telah membangun 12 desa, begitu banyak dinamikanya. Kalau saya bercerita masuk dalam sebuah hutan, ada yang kesayat, ada yang ketusuk, itu saya nikmatin aja. Dan alhamdulillah total itu boleh lah kita kalau masalah ada 720 video yang saya buat. Itu adalah kehidupan dinamikanya desa di Kecamatan Batu Raden. Itu boleh kalau misalnya desa mana itu udah saya pecah-pecah semua ya. Desa Pamijen ada berapa video, desa ini ada berapa video, silakan itu menjadi potretnya panjenengan. Saya hanya memotret bagian terpenting. Untuk suatu saat nanti Bulas pun mereka kan punya cucu ya, Bulas cucunya lihat Bulas ada waktu mbaknya gitu, Pokona gitu ya, Buririn gitu ya, semuanya itu terpotret dengan cara begitu. Saya hanya ingin meninggalkan jejak yang baik-baik saja. Dan kalaupun ada yang kurang, ya saya manusia. Gitu ya. Contoh yang pada saat ini Pak, jadi sebetulnya template-nya Indeks Desa Membangun sudah saya bagi semua itu ya. KPM pun sudah saya bintang, sudah saya jelaskan, tapi apa daya itulah ikhtiar manusia, kedaulahnya sama Allah SWT memang selesaikan karena terakhir tanggal 14 Juni itu harus tuntas. Kemarin beliau Pak Joko Nova, beliau juga kaget
juga terima kasih kepada pemerintah desa, para kepala desa, sekdes, perangkat desa dan KPM atas fasilitasinya gitu ya. Atas fasilitasinya rekan kita KPM berupa sarpras itu. Dan mohon saya hanya uling gitu ya, yang baik dilanjutkan saja. Gitu ya. Janganlah orang masih maniki, rusak, jangan. Kalau itu baik lanjutkan. Dan saya hanya pesan Pak Kadek mungkin melalui Pak Agus, kalau saya nggak ada yang jeleknya jangan diceritakan. Gitu ya. Dan juga mohon kepada sekdes, kepada KPU, jeleknya saya jangan diceritakan kalau saya nggak ada. Gitu ya. Karena nanti nggak ada yang membela, nanti kalau yang membela itu yang memiliki saya gimana? Kan repot gitu. Kalau yang baik nggak apa-apa, tapi saya pun berjanji saya tidak akan menceritakan keburukannya seluruh apa yang ada di desa-desa di kecamatan Batur. Karena bagi saya Kementerian Pertanian Pak Samad tak pupuk tak raut selama 9 tahun tak pupuk tak raut. Nggak pernah saya berbicara di paparan atas di Kemendes, boleh dicek karena setiap pagi itu mesti saya harus bicara gitu dan menemani beliau para rekan-rekan di seluruh Nusantara gitu ya. Dan saya juga kemarin mencontohkan contoh apa yang dilakukan oleh Pak Mijen terhadap pendataan indeks desa pembangunan indeks dan indeks desa. Saya contohkan bagaimana Pak Mijen melalui juga terima kasih Pak Kades melalui Mas Titis itu untuk mendapatkan data. Seperti itulah sebetulnya gitu. Karena apa? Semuanya bisa. Akhirnya oleh teman-teman rekan-rekan saya se-kabupaten, contoh mohon maaf Pak Agus, contoh suratnya itu di copy paste sama teman-teman koordinator kecamatan di kecamatan lain. Karena kemarin waktu tanggal 4 saya presentasikan atas doanya seluruh masyarakat kecamatan Batur untuk menampilkan best practice-nya bagaimana pendataan IDM di Kecamatan Batu Raden itu dilakukan. Saya ceritakan apa adanya. Kalaupun itu sekarang masih ada yang belum selesai, ya faktanya memang belum selesai. Tetapi memang harus diselesaikan karena masih ada time limit. Time limit sudah saya buat, jadi hari ini harus gini, tapi ya boleh buat Pak Agus. SK tanggal 2 Mei, tanggal 1 Juni saya harus berpindah tempat. Jadi saya tidak bisa mendampingi ya kemarin di Pak Mijen, tapi kemarin saya mendampingi di Pandak sore sampai sore. Jadi ada 2 desa Pandak sama Pak Mijen yang telah di-approval. Saya ucapin selamat gitu ya Pak Mijen sama Pak Mijen gitu ya. Indeks desanya udah bagus kok. Kita 485 kalau Pandak 499, dengan Cikal Bakal dan Mandiri adalah desa Karangsalam Lor itu sekitar 465 indeks desanya. Itu Mandiri pokoknya berat dan mungkin 2025 itu ada desa tetangga karena kemarin saya mendampingi pada saat verifikasi itu udah 0,7999 jadi kalau yang Mandiri itu kan 0,8 Pak. Idealnya 0,8. Jadi sekarang itu basis pendataan yang data itu di atas sudah janji akan melihat Pak Mijen itu dari data. Kan nggak mungkin data itu kan bisa diowahi kan. Nah, makanya gimana caranya saya membackup 12 desa? Saya buat video kegiatan, diantaranya adalah pakai media YouTube. Saya buat biar apa mereka mau berbuat apa ya sama lah. Kalau ingin menilai kami berlima ya, saya Putri, gitu ya, Sasmito, Eka, sama Tinto, cukup melihat di situ sudah terwakili apa yang kami lakukan. Nah, kalau cara preface itu masih, tapi kalau secara tim itulah bagian kami memframe dan alhamdulillah itu berdampak
positif gitu. Karena kegiatan ini ada, contoh juga pesan mohon di sini ada hadir Bu Sekdes Butona sama Bu Las, walaupun saya mungkin tidak mampu menjamah gitu ya, artinya saya pamit satu persatu ya, mohon izin untuk bisa dipamitkan gitu ya, karena saya hari Senin harus sudah di sana di Kecamatan Pati Raja. Saya ingat Pak Agus, saya 2017 saya di sini nggak tahu beda Pak. Iya, saya kan itu saya nggak ketemu saya dari kota masuk di Batu Raden siapa gitu. Saya hanya punya sahabat saya gitu ya. Dulu pernah bareng-bareng membangun jalan kepemiluan gitu. Saya masih ingat ada Sri Rezeki gitu ya. Ada Adi Prawoto, ada Mami gitu ya. Ada Buya Prihanto gitu ya. Ada putri yang mana itu Purwosari gitu ya, Bu almarhum Bu Astuti gitu. Terus udah saya hanya modal itu, yang lainnya saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah dari situ alhamdulillah bisa dipertemukan rekan-rekan saya yang tadinya membantu saya di pemilu satu persatu lalu mengangkat derajatnya jadi sekdes satu persatu. Itu ada Mas Adi gitu ya, ada Mbak Sri gitu ya, terus Tuti artinya 2010 ya, itu sama-sama pemilu ini beliau jadi sekdes itu kan ceritanya. Nah saya juga masuk sini itu adalah hanya satu, waktu itu awal-awal ada desa Rempoh yang mandiri Pak, desa Rempoh mandiri, sisanya desa maju, 2 desa berkembang, yaitu desa Kebumen sama Karangtengah. Tapi dengan saya mengenal Mas Adi, saya mengenal Butona itu, saya ungkit, saya bangkitkan, mau gampang aja. Saya psikisnya psikis pengawas kan beda gitu Pak. Karena kayak saya masa habis pensiunnya di inspektorat gitu ya, di Bawasda. Dulu bareng-bareng dengan beliau Pak Puwadi Pak, yang Puwadi Santoso ya. Nah, itu bareng membangun tata kelola pemerintahan desa gitu ya, pada zamannya beliau ya, 80 90 ya, 98 itu beliau di Pak pensiun gitu. Ternyata turun dengan saya harus mengawal desa lagi gitu. Dari situ kita bergerak bersama-sama atas izin Allah gitu ya. 6 gitu ya, akhirnya dari 6 jadi kecamatan mandiri. Nah sekarang Salok 8 tetap menjadi kecamatan mandiri ya. Nanti bisa dicek satu-satunya kecamatan mandiri Kabupaten Banyumas yaitu ya Kecamatan Batu Raden. Saya tidak mengharapkan apapun gitu ya, atas itu saya hanya melakukan tugasnya. Dan di Kecamatan Pati Raja pun sama Pak Agus. Kecamatan Pati Raja itu ditinggali saya satu desa mandiri. Nah, saya harus membuktikan gitu ya, saya bisa enggak gitu ya, yang baik dari Batu Raden mau saya terapin di sana. Satu desa mandiri, desanya desa Pati Raja. 7 desa maju, sisanya desa berkembang, luar biasa kan. Saya ditinggali ya, orang pakai yang gula separa ya. Gula kok ditaruh di para lucu gitu ya. Nah, itulah nikmatnya gitu. Tapi saya sudah tekadnya bahwa saya mendapatkan amanah di sana itu. Dan juga saya mohon maaf kepada KPM gitu ya. Sering bagaimana saya berkomunikasi pasti banyak gedoknya gitu ya, karena saya rewel gitu ya gitu. Kalau nggak rewel nanti dari desanya nggak turun gitu kan. Dan juga begitu dengan sekdes gitu, sekdes ini kurang, ini taggingnya kurang gitu ya. Karena pas saya melihat Pak, terus di Batik Raja kemarin saya lihat performanya bulan Juni dari 13 desa baru 2 yang cair dari desa Tambua. Luar biasa. 13 baru 2 yang sudah sama. Harus ini Batu Raden mudah. Pokoknya pakainya gaspol itu Pak. Oh iya gitu.
haruslah gitu. Kalau orang tuh melihat ke atas baturan, tidak masa nggak mau ke atas ke sana lah baturan gitu ya. Dari situ saya juga makasih banget ya atas dedikasinya. Tolong seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Batu Raden, tanpa saya menggurui, tanpa saya harus berbuat apa yang baik, tolong dilanjutkan. Karena Pak harus apik itu sepoten itu angel sih Pak. Tapi gampang loro deh. Gitu loh Pak. Nah itu berikutnya siapapun gitu ya, nanti penggantinya saya yang baik dilanjut, tapi tolong jangan dibandingkan. Jangan dibandingkan gitu. Dia juga beda gitu ya caranya, kami juga beda gitu caranya gitu. Cara-cara itulah yang membuat kita menjadi satu gitu. Nah, kaitannya dengan ide desa membangun gitu ya, ada peran daripada KPM. Saya mohon gitu ya, untuk yang di PW 2 diisi. Mohon kelonggarannya para admin desa untuk ngecek, untuk mengisikan gitu ya, untuk ngisi difasilitasi desa. Terima kasih Pak Agus, saya lanjutkan. Sedikit saya berdiri ya. Nanti bisa itu ya Bu, boleh bisa Akping lihat IDM bisa ya nanti kesini ya. Laptopnya kesini, Akping lihat IDM-nya biar kita pecahkan bareng. Desa mana sih yang untuk selesaikan, kalau orang sedikit waktu menjadi banyak gitu ya, kesempatan banyak waktu bisa sedikit kesempatan. Tapi saya prinsipnya adalah bagaimana caranya saya hadir memberikan hal yang baik. Dan sebelum ditutup gitu ya, saya secara pribadi gitu ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada tutur kata yang tidak berkenan gitu ya, karena 9 tahun gitu begitu panjang ya ceritanya gitu ya, dan banyak sekali emosional yang sudah mengikat dengan kita. Tetapi satu hal gitu ya, sama malah saya gini loh, punya pikiran. Kemarin saya dapat bocoran HDW-nya Patik Raja itu kan belum begitu fix gitu ya. Bahwa nanti saya minta tolong gitu ya, bahwa nanti saya minta tolong untuk jadi narsum mau gitu. Tinggal dipilih lah gitu ya. Pak Farida menjadi narsum boleh, gitu. Satu lagi materi apa itu. Karena apa? Saya pingin gitu. Iya, karena apa? Ini butuh, karena ternyata itu kemarin informasinya hanya 4 desa yang begitu aktif. Yang 8 desa ada yang apa namanya mirip abstain gitu kan, jadinya kita juga prihatin gitu kan. Kenapa? Dan juga kepada Sekdes, terima kasih ya Bu atas dedikasinya dalam pemanfaatan dana desa, karena kemarin gitu. Contohnya sama Bu Tona itu, saya dihubungi oleh stafnya beliau Pak Lutfi itu Pak. Itu adalah Direktorat Jenderal Pemanfaatan Dana Desa. Itu sebetulnya ingin mengetahui di bawah itu sebetulnya dana desa di luar RMAK ataupun di dalam RMAK itu kegiatannya apa gitu. Nah, karena kan mungkin kalau nanti saya ada di Pak Kirari ya mungkin yang dia di lokasinya sama gitu. Karena saya ada di sini ya lokusnya sini lah gitu. Tanya untuk apa aja gitu. Karena apa? Pemerintah melalui Kementerian Desa itu kan pingin apa? Pingin mengevaluasi sebetulnya kebutuhannya di desa itu apa sih? Kalau tanpa ada bottom to up yang nggak mungkin. Emangnya desa itu hanya dipotong dari tubuh Monas? Nggak mungkin. Ya, makanya kita yang bahwa ya segera gitu dilaporkan gitu ya, kayak serapa penyerapannya gitu. Karena apa itu menjadi hal pokok sekali. Karena kalau melihat ya itu ada itu Bu Tona itu ya, tolong lah ya sesama rekan Sekdes mengingatkan. Karena apa? Kita ketahui
Oh, selamat datang Mas Sasmito yang Sabtu Handoyo, Sasmito SH gitu ya, atas kerabuhan itu gitu. Dan selanjutnya adalah nanti kita bisa seperti apa ya, karena kan kalau IDM yang tempe stunting yang nangani itu adalah, kalau saya kan tukang ngeprof itu ya, kalau di kecamatan cuma ngeprof menyetujui hal-hal yang kritis. Contoh Karang Tengah dipastikan aja nanti salah luas desanya Bu, terus angka kemiskinannya aja nanti salah, jumlah penduduknya aja nanti salah, karena 3 komponen ini yang menentukan berapa besar alokasi dana desa. Oke, saya yang pesu tetap boleh, saya juga pesu kayak gitu, karena tak mungkin tanah luas wilayah desa kemiskinan menggema kan gak mungkin ya Bu ya. Sing perlu dipantau adalah kakak miskin sama jumlah penduduk. Nah, gimana caranya dapetin itu? Satu jelas ke Dukcapil gitu ya, satu ke BPJS, karena di situ. Nah, kalau yang buat BPJS itu kan kita tahu siapa sih penerima manfaatnya, terus RTH, terus stunting itu kan memang lebih fokusnya hampir 80% adalah orang miskin gitu kan. Kalau orang yang kaya itu biasanya berkelebihan harta benda, itu biasanya kan hanya pola asuh gitu. Yang lainnya enggak. Terus kemarin kan makasih ya Bu Rina itu ya, kegiatan pola asuhnya gitu ya. Yang tadi itu bagus, karena kemudian saya ubah banyak juga gitu yang merespon gitu ya, dan beberapa rekan saya. Dan tentunya ke depan itu kemarin saya sudah ngatur itu ke Pak Camat gitu ya, kalau nanti desa mau melakukan misalnya advokasi terhadap perempuan dan anak, apa misalnya mengundang praktisi hukum, praktisi seperti pegiat perempuan dan anak, terus nanti yang hadir itu ya KPM kayak gitu, supaya mengetahui nek anak kejadian kayak gini di masyarakat harus seperti apa. Itu karena kan nggak oke gitu kan. Nah, Mas tolong Pak bantu, aku pengen tahu IDM-nya udah sampai mana. Itu di dalam sini yang laptopnya saya. Jadi saya pengen sedikit ya di sini. Ya kalau orang bilang ya di Ibu taruh sini dimasukkan ya Mas. Sambil nunggu ya, ini udah connect. Betulin dulu. Nah, silakan diatur biar kelihatan ke bawah. Oke ya. Ini adalah laptopnya kita ya.
Jadi ini adalah rekodnya kita. Ini kalau lihat di sini, ini baru Desa Panda, terus begini, Desa Pamidya dan Desa Tengah. Yang belum dinyatakan beda tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Desa Pandang ya, Bumiri, Desa Pamidya, Bu Devi dan Yuni ya, atas dedikasinya membantu. Karena terakhir tanggal itu hari Jumat hari Jumat itu hari Rabu itu saya cek sana memang udah grafik ini tinggal waktu itu minta untuk diverifikasi sudah selesai gitu ya. Nah ini bulan DPR-nya ada 12 kurangi 3 9 ya 9. Nah biasa tanya kan Seki KPN-nya yang belum menggerakkan referensi stunting siapa gitu? Kalau yang tanah sama grafik tinggal diverifikasi oleh desa, terus nilainya sudah terima kasih ya Mbak Ali karena desa kita namanya di desa mandiri gitu ya. Jadi gitu ya. Ini kalau yang kayak gini ini perlu sekolah nih Mbak Ali. Ya. Karena apa? Ya kita karena prinsip saya pendampingan itu adalah bagaimana semua komponen yang ada di masyarakat dari desa. Contoh IDM itu dari sampah, dari masyarakat desa. Di desa itu bukan dari pendamping, bukan dari KPM, yang dari KPM desa. Nah, oke. Karena apa? Kalau sudah sama-sama memiliki, ya contohnya yang paling gampang ini udah 3 karena kemarin di Padang itu siang ya Mas, sore ya jam 4 ya, jam 3 ya, jam 3 ini udah saya cek semua udah oke semua pas itu tinggal silakan tidak cara mudah-mudahan selesai alhamdulillah naik mungkin malamnya atau kalau tadi pagi siang udah di Prof gitu ya oleh BSI sama lain-lain. Kalau saya kan nggak mau berani, saya nggak akan Prof. Terus pada saya udah di sini. Tapi ya hikmahnya saya pakai raja 13 desa sudah selesai. Jadi di sini kali gitu ya. Nah yang pakai raja udah selesai 13 desa. Jadi itu nanti menghasilkan kemana satu desa mandiri sekarang desa mandiri lain ini seperti saya. Tapi yang harapan saya sebetulnya 2 tahun ini. Saya sih berdoa semoga Karangmangu sama Bukit Lurus gitu kan. Jadi aman lagi gitu kan. Sekarang Mbak Mira sama Bu Asri. Nah, ya karena gimana Bu udah selesai. Ininya gambarnya. Bisa kasih tahu ya. Jadi PLT nanti itu adalah mendampingi menguatkan jangan sampai datanya desa itu yang inklusif dampingin. Karena apa? Bahwa nanti ada sesuatu kesalahan itu prosesnya terkompleks. Ya sama lah dengan kita saat ini. Baik itu susah dia.
kali makanya ini saya berharap hari ini 12 desa kan saya turun evaluasi Pak ternyata masih 9 yang belum fake semua gitu kan. Nah ini kan harapan juga bagi diri saya, semoga yang akan melanjutkan itu harus ya kalau misalnya oleh Pemda kenapa begitu lambat tapi nggak terlambat prosesnya ada bisa atau dokumen gitu ya mau diundur di gaspol peralatannya hilang tempat ya ada apa ini gimana caranya gitu data mana itu terus di sesi awal Juni mau finalisasi ada 3 desa yang begitu serempak gitu kan yang serempak lama seminggu full gitu kan namanya pendamping itu kan harus sinergi, harus kolaborasi, semuanya harus terlayani, harus diselesaikan. Ya, ini ya jangan apa lagi ya, coba saja ya. Nah, ini rekomendasinya. Ini adalah rekomendasi yang sudah nanti akan keluar kayak 2024, 2025 target 2025 seperti apa, contoh gitu ya. Ini aku lihat cetak ya. Nah, ini kalau kayak gini nanti akan melihat sebetulnya batu rapet nanti kayak apa. Ini sebetulnya bisa kelihatan. Nah, lihat progresnya. Buras ini nanti minta ke PIS Kecamatan foto Pak Kades untuk diunggah dapat sertifikat mandiri. Nah di sini kelihatan ini bahwa ini ada kata sosial baru 3 nih yang 3 ya 3 dari 12 perlu bagus mandiri ya dalamannya dulu ya Bu ya luar biasa gitu. Nah ini perlu terbuka bagus mandiri. Nah terus di ketengahannya ada orang miskinnya itu 238 dari penduduknya 3.000. Nah ini kan kecil. Nah, tapi yang harus kita waspadai adalah ada satu proses skor. Karena kemarin saya melihat mengevaluasi ada desa skornya tambah kali ini tambah hidup. Karena intinya sebagai KPM harus ngawal
tadinya ada kantor posnya itu nggak ada syarat. Karena ketakutan tuh, jangan orang yang berdorong dan bisa mandiri. Tetapi namanya mandiri itu bukan berarti hanya itu bilang ketika mandiri. Tentunya ada proses sendiri. Oh iya, karena mungkin IKN naik. IKN-nya, kalau IKN harusnya desa-desa di Baturanten harusnya sudah naik jadi anak satu. Karena apa? Saya melihat desa-desa punya jalan, punya ipal, gitu ya, komunal, ada normalisasi yang keseluruhan. Ini biar nanti mereka juga namanya tahu gitu ya. Satu waktu itu ya, tapi lihat potretnya sama polisi dan tugas untuk melihat yang sudah selesai gitu ya. Ini adalah misalnya bisa ini 03 ya, 03. Oh ini, lupa ya. 04. Tapi dia apa sih yang DPR? Nah, jadi di sini kelihatan ini. Sekolahnya 483 untuk tidak desa. Nah, kalau yang IDM 0,8397. Nah, di bawah. Nah, yang merah-merah ini kalau KPM bisa ngawal gitu ya. Kalau ada usung bangdes atau kursi PKP masuk menjadi bagian. Nah, ini yang merah-merah. Ya kan? Ini biar kalian ini yang merah-merah ini harus diselesaikan gitu. Terdapat kelompok olahraga. Ini diselesaikan dengan apa? Ya dibuatkan SK lah. Nanti sama Bu Sekre difasilitasi batas pemerintahan untuk klub-klub ya. Klub atau kelompok olahraga di masyarakat itu dilegalkan. Jadi biar apa? Biar nanti misalnya ada bantuan keuangan bersumber dari A, B, C, D itu jadi legal. Jadi jelas siapa penerima manfaatnya. Jangan sampai orang dianggap berkelompok itu berkerumun dan kelompok kan repot gitu. Nah, nanti misalnya gitu dibuatlah kegiatan supaya aktif turnamen gitu. Ya, satu tornado dibuat turnamen misalnya bola voli. Nah, gantian misalnya desa karena senangnya voli kan banyak kelompok itu. Akhirnya Pak nanti kalau orang sering buatkan hal-hal yang negatif itu kan dilihat dengan sendiri. Pikirannya itu apa? Jadi kali selanjutnya adalah contoh terdapat akses ke sekolah luar biasa. Nah ini memang susah ya. Tapi kalau bisa diselesaikan bisa dengan khusus ya. Jadi ya tahu gampangannya gini. Di sini ada orang yang disabilitas itu berapa? Bisa nggak misalnya mereka itu kita karyakan artinya apa? Di edukasi punya penghasilan sendiri. Contoh mungkin dia senang nyablon, kita kasih kepercayaan desa itu nyablon lebih baik. Oke, bila terima kasih. Ini saya cek satu yang gitu ya. Misalnya mau kan 10, 11, 11, sampai oke. Tadi saya lihat di kuesionernya ini ya. Nah di kuesionernya ini udah 100% gitu ya. Sudah 100%, tapi bisa motor-motor tidak ada masalah. Ini serta desa yang kosong. Terus yang saya ini untuk indeks desa itu. Ya,
kita sambil bareng-bareng ya. Di sini lihat ini rumah desanya ada 490 rumah. Ini ada 490 rumah. Jumlah penduduknya 2817. Laki-lakinya 1994 1423. Pas gak ini? 4 kali 3 7, 2 sama 9, 1 4 sama 4 sama 3 7 atau 1 8. Oke, clear. Nah ini yang sebetulnya yang usaha-usaha kayak gini ini adalah oleh Pemdes Pamijaya ini bisa kita dapetin loh. Jumlah usia 0 sampai 4 tahun. Nah ini coba di kayak kita bareng-bareng ya, gitu ya. Dari lapangan sampai dengan jumlah ini coba mungkin bisa dibantu ya, dari mulai ini yang 4 tahun sampai dengan yang 59 jumlahnya 2817 juga. Iya. Angkatnya kan ini yang kita coba. Jadi yang pertama itu usia 0 sampai 4 tahun 86. Jadi kita baru punyanya Paramount ya. Terus 5 sampai 9 231. Nah, 10 sampai 14 ini di sini tertulis 231. 15 sampai 59 1812. Ya, terus terakhir 457, benar enggak? Saya ulangi ya. 86 ditambah 231 ditambah 231 2817. Nah, ya moga-moga yang apa namanya angka yang ini benar. Karena di sini usia 5 sampai 9 sampai 14 nilainya sama ini. Ya, ini suatu pertahan lah ya. Jumlahnya sama 231. Oke gitu ya, dan penduduknya terus jumlah penduduk miskin di desa itu 12 coba ya. Di sini pengangguran terbuka 946. Jumlah kepala keluarganya 947 saja, ini sudah itu kakak nanti jumlah penduduk. Ini jumlah penduduknya 2817, jumlah kakaknya 947, berarti dibagi ya rata-rata satu kakak itu anaknya 1, istrinya 1. Ya kan hampir sama imbang. Ya. Terus ada wilayah dasar. Kepaut 0,5 kilo ya, oke. Ada juga kendala untuk mengakses fasilitas kendala tidak ada jumlah. Nah ini yang 3 sampai 6 133 ya, wilayah 33. Coba, nah 3 sampai 6 3 berarti ada di posisi ini. Yang ini 831, berarti ini bisa kelihatan usianya yang partisipasi angka lulus sekolah. 5 muda, kita ya kita kalau saya dulu. Ini menarik ini. Ini kalau bicara gitu ya.
Anak usia 3 sampai 6 tahun 133. Terus jumlah anak yang usia yang bersekolah 83. Terus angka partisipasi murni hanya 4 ya. Kalau ini sifatnya belum. 3 sampai 6 tahun yang bersekolah 83. Seluruh sekolah gue satu ketemu lumayan besar. Gede itu kan hampir serang nggak yang 100 ya, sekitar 50-an ya, 60-an ya, 60-an yang di sekolah. Berarti pada provinsi harus difasilitasi oleh desa. Tentunya mungkin ada transparansi, mungkin dia bisa 2 tahun gitu nggak mau sekolah gitu. Tapi bisa ke arah sana ya Mbak. Ini cikal bakal ini yang sekolah kemana gitu? Apa di rumah atau masuk transparansi atau enggak? Coba dicek di tahunnya. Tahunnya ada nggak yang sekolah di bawah usia? Kalau mau mengandalkan pekerjaan desa bisa kan, itu bisa kita 60-an bisa sekolah. Kan orang tuanya kan yang sekolah orang tuanya selalu transparansi. Terus diakses SDMI. SDMI-nya adalah 1 punya pemerintah, jaraknya 0,02 km. Dekat ya. Terus kendala tidak ada. Nah ini baik, ini kalau baca ya Pak ya, ini jumlah anak itu sampai 12 tahun yang ada di desa 266. Aku baca data ini ya. Terus jumlah anak saya sampai 12 tahun yang bersekolah di SDM sudah berarti semuanya sekolah semua Pak. Nggak ada yang nggak sekolah. Kalau pada data ini 7 sampai 12 tahun berarti di sana nggak ada anak yang nggak sekolah. Jadi 266 itu sekolah. Luar biasa. Hebat. Jadi terlayani semua. Artinya desa itu memberikan pelayanannya itu 100%. Oh, buat saya anak sudah ternyata sekolah KB. Kalau kita mulai membaca gambar seperti itu, terus jadi angka partisipasi di sekolah 5. Terus bawah SD 3 ada, terus 10 Nah sama ini ya. Ini anak sekolah, anak yang SMP. Kalau lihat datanya, anak 140 sisi sekolah KB. Berarti tamat SD usia 13-14 orang anak yang putus sekolah atau mandi. Ini yang ada di masyarakat. Kan hebat, luar biasa. Partisipasi masyarakat itu hebat. Terus SMA di sana itu berarti ada 5 orang yang tidak terlayani. Jadi ada usia jumlah anak usia yang di Karangmangu itu 145 gitu ya. Terus jumlah anak usia yang bersekolah itu 140. 5 sekolah atau mungkin sekolah tapi tidak terdetek kalau kayak gini itu dianggap nggak sekolah. Nah ini siapa orangnya pasti bisa punya database-nya. Kalau kita rata-rata sekolah 12 tahun
Praktek dokter kan? Praktek dokter enggak ada. Bidan. Bidan. Dokternya nggak ada. Kalau di Rokola ada. Kalau di sana kan dokter kecil, kami Suyati sama. Jika sebetulnya misalnya praktek bidan atau PKD ya, terus di sini dalam masalah kesehatan di desa ada PKD ya? Ada. Dari Desa. satu biasa, belakang itu ya. Iya. Desa Tanah. Ini berpengaruh ya, karena nomor ekonomi akses. Apakah sebetulnya dalam operasi pembina ada sangat mudah, maksudnya umum ada, berarti tidak ada mobil yang ini terdapat puskesmas. Cara menuju puskesmas, oh yang tadi ini ada 0 meter itu 10 meter ya. Ya, dikatakan 10 meter, harusnya nggak tahu Mbak. Ya, itu menjadi mohon maaf tadi gitu ya. Kita kan memakan data gitu ya. Kalau di sana mengatakan persediaan kesehatan desa itu PKD itu di sini di bawah jadi 10 meter, berarti di atas jangan 60 meter. 10 per 1000 meter. Ya kan? Nah, itu. Terus yang merupakan nanti sebelum itu terkoreksi lagi. Karena ini yang data ini kan sistem. Ini sistem berarti jawabnya di datanya IDM. Nah, tadi jawabannya berapa tadi? 0 meter, 0 jam ya. Tapi di sini jawab 1 menit. Nah itu loh Mbak. Kalau menjawab ada 1 menit berarti bukan. Tadi kan cuma beri kembali ya. Nah ini loh. Karena data ini atas bawah itu terproses gitu. Katanya di sini tidak adanya itu adalah praktek PKD ya, kan PKD ya. Yang terdekat adalah PKD di sini kalau 50 meter, di bawah itu mengatakan 10 meter. Kayak gitu loh Pak. Ya mohon maaf aja ya. Kita belajar bagaimana cara kita membaca data. Terus berapa lama kok dari itu sebenarnya lebih dari bisa 1 kali lebih dari minggu. Tiap hari, tiap hari 1 kali harus diingat setiap hari. Ya selain dokter kan banyak juga yang Kalau sudah siaganya cuma terus berbicara jaminan kesehatan APBDS gede ini 2000 2343 tadi 3000 ya kurang dari 2000 berapa tadi berapa hati-hati loh jadi tadi berapa tadi yang ditulis 2817 ya? Berapa tadi yang bukan? Ini yang BPJS itu 243 masalahnya. Yang 243 Oh di sini 2817 ya.
2, 3, 4, 3 ya. Iya. Oh ya berarti nggak fresh lah. Sama ya. Iya, kan khawatirnya jumlah penduduknya itu lebih tinggi dari itu gitu loh Mbak. Oke ya. Oke, berarti ada ini nggak ada anomali. Kesasar rumah tangga domestik. Oke, bersama 49 hari, 49 bulan. Jumlah rumah yang terakses air minum. Tadi jumlah rumahnya berapa tadi? 3 ini kan satuannya ini HP tahun ini 490 di sini. Rumah saya di sini. Nah ini jumlah rumah 490. Berarti udah semua teraliri air bersih di PDAM. PAM, pakai PAM, dia pemeriksa. Ini contoh ini karena jumlah rumah 460 semuanya teraliri akses air bersih pas 460. Bagus kan? Asas listrik. Nah, ada LTMH juga lagi. Di sini jumlah rumah yang terkena 490 berarti satu semuanya sudah ada yang dari listriknya. Ini luar biasa juga. Mas Vito, ini apakah kalau Indonesia ada, kalau sosial ada, ini ada, terdapat kearifan budaya ada, apakah usulan ya? Iya. Kegiatan olahraga ada. Nah kayak gini, nah maksudnya ini hidup ini. Terus udah tiga oke. Oke, pasalnya di terakhirnya di kalori yang ya pasti. Ya kita lihat di sini kasar satu itu. Posisi skornya berapa ya? Nah ini kan jadi kita bisa melihat gitu ya. Nah ini mandiri Mas, alhamdulillah Mas, berarti tercapai ya. Wah, terima kasih Mbak Aira ya Allah. Mandiri. Berarti kita nambah 2 ya Bapak saya. Ya, berarti desa Karangmangu, desa Mulu, Kalau Allah di sana dan mandiri semua. Tinggal hari ini. Ya, mandiri. Mandiri. Saya tinggal dulu kemudian kita cek bareng ya. Makasih ya Pak ya. Oke, berarti mandiri alhamdulillah. Oke, kita lihat penutup hidung. Ya, karena posisi sekolah tidur sana udah enak. Penutup hidung itu kodenya 078. Ya, oke kan? Ya tadi ada peran-peran. Oke, kita lihat ini udah 1
sudah harusnya gitu, tapi nggak tahu ya, kita potretnya aja, kita apa aja datanya yang ada. Ya, ini yang harus syukur ini. Semangat banget kok. Kita lihat ya. Oh, tadi. Oke, ini kita keluar nih. Apa ya? Ya nanti 325 pandangan desa berikutnya harus sudah kenal sama orang rumah. Viral banget ya. Harus disentuh kayaknya ini, coba. Iya, kayak Kamu harus video. tangga emek, tangga tumput-tumput. Oke, maju. Langsung masuk. 0075 berarti nanti ya. Ini Mbak Mira ini gaspol ya. Oh, keren. Wow. Ini 0,7562, saya lihat kalau tanggal itu 0,799. Nah, berarti yang harus kita lakukan contoh sebagai KPM, perhatikan ini. Nah ini contohnya Mbak. Ini rekomendasinya kami dulu ya. Kalau nanti kegiatan khusus dan lain-lain yang kuning terdapat kelelahan begitu olahraga peneliti baru 0,40 ya Pak. Mungkin ada yang belum Terinput. ya, tergali mungkin gitu kan ya. Terus ini akses pendidikan ke pusat perdagangan atau perdagangan pasar permanen. Ada pasar Pak. Memang nggak punya pasar Kota Yasa. Pak sama. nggak apa kayak sama orang tua Jawa deketan mana? Deketan mana? Deketan mana? Karena mau ada pasar. Ada pasar kecil. Harusnya ini Pak Mira, ya harusnya kalau belum di belum di submit dihitung jaraknya terdekat. Kalau pulang kan itu udah siap, udah tutup. Makanya itu pada titik yang Mbak Desa itu ke Karangmangu, apa ke Rembo, apa ke Kota Yasa, yang paling dekat yang mana? Itu namanya kenapa? Penilaian indeks desa. Nah, penilaian indeks desa itu bukan berarti pasar yang ada, aksesnya. Iya. Nah itu kan gampang berapa itu. Bang nanti apa namanya desa Masolunjo ditanya apa kade kan ini begini gitu. Kenapa di sini kan kita harus bisa ini menjelaskan itu. Ini aksesnya. Terus di sini memang belum terdapat apa saja ya kan ini aksesnya itu. Iya yang terdekat coba sebelum di coba jelasin. Iya. Ini kan ada satu nih, boleh pertokoan, boleh pasar, boleh permanen. Nah sekarang yang terdekat misalnya ke pertokoan, yang banyak toko di sini dari kemudian itu mana yang melihat desa yang ada banyak pertokoan? Minimal itu 10 toko berjejer. Karena itu berapa toko itu yang Mandala? Tutup kok udah tutup. Pak Tayo. Baik, kalau kita lihat terus, Mbak, jadi hitungnya gitu, jadi jalan mana yang terdekat tidak harus ke pasar, tapi pusat pertokoan ataupun toko gitu ya, seperti itu. Dan nanti kalau udah berkembang gitu ya, mana memang kan mengukurnya Jawa, dengan desa itu bisa
bisa untuk membuat pertokoan jejer di lahannya desa, dan nanti itu disewakan, dapat duit buat desa gitu. Gitu loh. Ini investasi kayak gitu. Nah ini Mbak, ini ditulis ya, masih ada pencemaran lingkungan ya Mbak. Kayaknya enggak lah, kemarin ini udah bahas ya, enggak aja ya. Nah ini masih, nanti masuk ke Masri. Karena ini berpengaruh. Yang pencemaran lingkungan. Iya. Itu kan karena hubungannya masih ke itu. Sungai. Tapi ini limbah. Iya, limbahnya masih ke sungai. Nah ini Mbak, tangga bencana supaya tindakan terhadap ini kayaknya coba di kayak ini kan nggak ada bencana loh di kampung. Itu baru itu. Enggak, maksudnya di sini nggak ada, kayak nggak ada bencana ini. Oke, itu yang kondisinya nanti kita coba lihat yang di contoh ini ya. 9. Perahu 100 teman anak ekor di aku buka kamu cok. Jelas gitu ya. Ini berarti di sasaran ya. Ayo fokus sih. Jadi 2004 kalau semuanya coba laporan fasilitasi. Ini belum diisi kayaknya Mbak Cici. Laptop Pak. Bodol Pak. Bisa dibuka Pak. Ya kalau udah diisi tinggal kirim. Itu yang ya itu nanti udah sampai di sana PG yang Iya. Hari ini kan di sana Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya dari di sore hari ini. Kalau yang tidak berkenan saya mohon maaf mungkin komentarnya. Saya hanya menyampaikan gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan atas nama diri sendiri dan juga keluarga gitu ya. Semoga salah saya. Jadi silaturahmi tetap gitu ya. Dan saya pun kalau misal gitu ya, kalau nanti saya masih ada di grup mau dikeluarin nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau buat grup lagi kan kayaknya itu agak-agak nggak enak gitu ya, masa grup lagi gitu ya kan lucu ya. Kalau memang itu nanti ya mungkin hari Minggu saya gitu ya dari seluruh grup yang ada di Kota Saleh gitu ya, karena saya menghormati juga kita yang ada di desa Kecamatan Ogaden. Dan sekali lagi sama-sama dengan keluarga mohon maaf besarnya selama saya mendampingi sejak 2017 sampai 2024 kurang lebih hampir 9 tahun ya, 9 tahun kurang 6 bulan 9 tahun kurang 6 bulan dan ini perjalanan yang panjang, banyak catatan yang begitu banyak mengenakan. Tapi saya mari kita tutup, mari kita sampaikan hal yang buruk bisa diusahakan kita bareng di dunia sampai dengan silaturahmi karena inilah hakikat yang sebenarnya. Dan juga bisa ada hal yang membuat panjenengan KPM atau Mas Vito itu salah berdasar sangat ikhlas dan saya maafkan gitu ya. Kita buka lembaran berikutnya, saya hanya mohon doa yang terus semoga saya di Batik Raja bisa mengemban amanah yang baik gitu ya. Dan minimal itu ya sama, tapi sama nggak mungkin ya, karena sosiologinya desa itu tidak bisa. Dan di sana itu sudah, kalau bilang pasar itu tidak pasar, itu ada pasar kan, gitu kan. Di sana ada SMA, sini punya SMA.
Karena ada rumah sakit juga, itu ada rumah sakit kan. Iya. Nah, iya, makanya hal-hal yang baik. Karena gini ya, kemudian cerita teman-teman saya, kok bisa sih berturut-turut akhirnya ada gitu ini. Ya kan semuanya kan harus dibangun kebersamaan. Kalau belanja desa itu buat apa gitu? Memang buat mereka kok. Ya mereka memberikan reward ke kita dan berkali-kali kita sampaikan itu baik kepada pendendes ataupun beda. Satu-satunya yang memilih TW 4, TW 1, TW 3 di tahun 2023 ataupun 24 itu hanya desa yang ada di kecamatan Baturan aja, nggak ada namanya itu benar itu nggak ada. Hampir hanya sini yang saya namanya kemarin diminta oleh beliau Pak Sekda, diminta Pak Sekda kalau beliau memberikan servisnya dan ternyata kan bisa bertahan kan dalam desanya dan tolong gitu ya jumlah desa datanya ditunggu oleh desa gitu ya dan nantinya akan diselesaikan. Untuk itu sekali lagi saya nyatakan istilah sama maaf yang sebesarnya selama saya bergaul, saya bersapa gitu, saya kadang-kadang semuanya berbina, jadi macam-macam lah saya kadang-kadang mampu saya angkat gitu. Ya satu sama maaf sebesarnya juga kadang-kadang bisa makan dengan ikhlas. Ini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman pembahasan ide tadi. Selamat buat teman-teman yang sudah selesai IDM-nya gitu ya. Alhamdulillah sudah duluan ya. Dan selamat pagi buat teman-teman, selamat pagi Bapak, disponsori Karang dan pendukung keluarga. Oke, tadi kalau Pak Iman menyampaikan melihat usul kepribadian. Salam perpisahan untuk Pak Iman. Di lain masa kita bertemu lagi. Pak Iman kalau mau butuh narasumber semuanya dibawa ya. Ini juga caranya sekali ya. Masih ada dia gini ya. Contoh kemarin ini, betul ya. Kemarin dari TAPM muncul itu nanya, apa yang itu posyandu yang bagus mana? Nah, bisa rekomendasikan gitu. Nah nanti saya pilih gitu ya 12 desa itu punya keunggulan sendiri, pertahankan. Atau kayak kemarin saya mengangkat dulunya Bumal, sana itu pekerja sosial gitu. Sana desa Naro, spesifiknya ini nanti desa ini kayak gini. Bapaknya belum ya? Oh belum. PP sudah cantik. Begitu ya, jadi nggak usah karena sekarang normalin gitu ya. Mau nggak? Karena gini, saya kan ada di hari Rabu. Mas sebetulnya pengendas itu pinginnya yang seperti itu asli original pingin di bawah seperti apa gitu. Contoh misalnya dengan siap, pasti saya kontak oke. Jam-jamnya itu jam-jam sibuk kayak gitu. Sibuk bagi PNT langsung ya. Jam setelah bisa ada. Udah sekolah harus makan. Kalau yang siang-siang Baida, kalau yang siang-siang itu adanya di BPSDM atau di bisa. Tapi saya belum nyampe sana gitu. Ya nanti ya. Tapi saya gini Bu Devi, sini kan ada yang tolong saya dibantu. Artinya apa? Aku ingin kontennya banyak tempat yang bisa bermanfaat dari desa. Habis semua tampil gitu supaya bisa. Jadinya apa? Oh ternyata betul kebutuhannya ini. Jadinya nanti peraturan penggunaan dari desanya dan bahasa realisasikan lagi. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu sih. Ya nanti Mbak Ida juga sama gitu kan peran daripada BPD, tapi ini kepada BPD gitu.
Spesial satu hari Rabu Yunda. Bisa nggak masuk dibikin podcast dulu loh. Kalau dibikin podcast itu nggak bisa, karena kayak itu live itu, jawabannya live. Nah, karena kayak itu langsung direspon oleh teman-teman Nusantara, juga dari kementerian lain yang merespon, Kemenkom juga merespon, apa yang dilakukan. Kan gini Bu Devi, saya udah belajar ngangkat salah satu sekdes ya, Mas Hakim, oke. Lalu pingin kita BPD ini siapa gitu. Akhirnya kan nggak apa-apa gitu, mau. Dan nanti kadernya gitu kan Bayuni nggak apa-apa. Gitu. Dan nanti kalau saya ke pendidikan boleh Mbak Bayuni, boleh Mbak Andi gitu yang pilih gitu loh. Guru PAUD ada 2. Terus yang dari PPKBD-nya silakan ke sini. Jadinya orang sana itu melihat ya betul kayak gitu loh. Jadi nambah, siapa tahu itu akan berimbas pada kenaikan kepercayaan dan itu berapa. Karena pemanfaatannya itu betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Itu silakan. Oke, terima kasih banyak. Yang pokoknya semoga kita bisa silaturahmi ya. Selanjutnya acara lain-lain mohon dipersilakan Bu Lili. Bicara online apa? Oh, udah. Sebelumnya terima kasih Bukan, ini kan antara koordinator sama koordinator. Tapi yang satu mantan gitu, yang satu masih. terima kasih Pak Iman. Selama ini kami KPM dibantu benar-benar walaupun kadang-kadang kita jadi bersaudara itu mungkin menjadikan kita jiwa kita lebih lemah, kita lebih siap. Akhirnya ada 2 blok ini. Kita tidak siap untuk menghadapi pakai bulan aplikasi Apple dan kita terima kasih kepada Pak Iman di sana tetap jaga tetap semangat seperti berbagai kami juga tetap komunikasi lagi Pak. Kalaupun ada sesuatu hal yang mungkin kami masih bisa menanyakan berkonsultasi boleh Yang penting nomornya jangan di delete. Unsave. Tapi nanti dari grup saya mau izin nanti saya live gitu. Nanti mau di yang lain gitu. Ini kami juga minta maaf, kami saya memang menjadi teman-teman mungkin selama ini kita juga punya salah, mohon maaf. Tolong Mbak Ira yang sebelah dijagain. Jangan-jangan dia pakai semua sebelah. Terima kasih atas bimbingannya, atas kerjasamanya sama ini. Mungkin dari kami tidak tahu penggunaan dana desa yang harus seperti apa, jadi kita bisa tahu. Kadang-kadang lebih tahu dari kantor yang lain tentang penggunaan dana desa supaya terima kasih kita jadi tahu. Memang dana itu harus dikeluarkan. Intinya terima kasih kita tidak bisa memberikan apapun untuk Pak Iman, hanya rasa terima kasih kami. Mudah-mudahan kita masih bisa bersilaturahmi, menjalin persaudaraan, tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Lili atas penyampaiannya. Jadi sebagai KPM dan saling Suryati yang baik diatur gitu ya, yang ya
yang bagus itu kan menguatkan dan membuka satu nyambung malah putus. Screenshot nggak? Berbahaya gitu. Daripada ada peminta maaf besarnya kepada KPN gitu ya, karena semuanya gitu ya, dan mohon gitu ya, karena makanya ya itulah ya dari regulasi itu ya, karena dari mau itu masuknya dan lalunya perlu dibantu dibimbing dan guru pelatih pun membuka gitu. Apa ini aku dimarahin gitu. Kita akan lebih enak gitu ya. Kita yang sebelah bisa open jadinya nggak ada. Kan kita malah satu bagian kata Tuhan itu kamu adalah aku apa adalah nah dari situ apa yang terjadi dari aku saat gitu ya blog nanti gitu ya ada rombongan gitu ya kapal di sana ini silaturahmi ke sini ini besok ada pertemuan di sini ya saya tahu kan mau gitu saya bawa dengan nanti gitu ya tapi saya datang sebagai kamu loh berani langsung ya ya datang sini ingin belajar nanti bila kan kalau saya KPM sama dengan dia sudah melihat bagaimana transfer murid kemudian dilakukan dengan semua setor gitu ya mungkin ingin belajar bagaimana cara menginput bagaimana data itu harus masuk karena 13 desa dan kebetulan bisa bocorkan saya itu dengan yang pakai itu hanya bertukar tempat yang pakai kerajaan koordinator tidak ke sini yang sini tidak soalnya itu berbuat dengan saya jadi koordinatornya bersama kamu ya ke sini dan nanti suatu saat kalau ya Mas Vito dibawa gitu ya gaya nanya-nanyakan nggak misalnya menjadi Bu Ira itu menutup memasukkan dicapai apa namanya koordinator suruh kenal nanti itu saya sama di sana pun itu teman-teman saya cuma di sana sertifikat di sana pendampingnya ya di sini dua anak saya yang di sana ya satu perempuan makanya itu berbeda dalam studi gitu ya jadi dua laki satu perempuan dan PN-nya juga tadi ada 4 jadi ada 4 sekarang di sana hanya 3 itu laki-laki semua nanti pun akan saya bawa ke sini dari satu rame itu karena enak kalau kolega tadi bisa main bayinya pakai bisa ini itu saja dan saya juga terima kasih Bu Devi apa yang kami sampaikan saya insya Allah menjadi keberkahan kita semua dan satu bulan pokoknya apa ada kemudian anak barangkali yang kabarnya juga no soal mengenal satu kabarnya iya yang terakhir karena kita ingin dorong orang berpilih benar sih mah jadi kalau kepala desa ayo memimpin bertani pokoknya mau jalan rasa percaya insya Allah itu aja nanti itu saja sebaliknya saya ini terima kasih sebenarnya atas ini dan nanti kami